Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Bali. Kapal kargo Samudra Sakti 3 terbakar di perairan Lampung Selatan. 3 unit kapal pemadam dikerahkan. Bakal Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo bicara soal langkah politik putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, gabung ke PSI. Ganjar menyebut pilihan Kaisang merupakan hak politiknya dalam berdemokrasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang di Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim dan Audrey Chandra. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama disampaikan Audrey, silakan. Ibrahim, terima kasih informasi pertama kami di Kompas Petang, saudara. Sebuah kapal kargo terbakar saat berlayar di perairan Kabupaten Pesawaran, Lampung, Minggu siang. 3 kapal pemadam pun berjibaku untuk mengevakuasi penumpang dan memadamkan api. Siang kemudian mohon izin dilaporkan dari lokasi terbakarnya kapal kargo. Asap hitam mengepul dari bagian belakang kapal kargo Samudra Sakti 3. Petugas terus berjibaku melakukan pemadaman dengan menyiramkan api dari 3 kapal pemadam. Jenis muatan serta penyebab kebakaran kapal ini pun masih diselidiki. Selamat siang kemudian mohon izin. Proses pemadaman dan evakuasi pun berlangsung sekitar 1,5 jam dengan melibatkan 3 kapal pemadam. Seluruh kru kapal kargo berhasil dievakuasi dengan menggunakan kapal tugboat. Basarnas Lampung, saudara, memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Kapal naas ini sebelumnya berlayar dari Jayapura, Papua sejak 31 Mei lalu menuju ke Pelabuhan Dumai, Riau. Kita masuk ke lokasi dan kita berhasil mengevakuasi 7 POB. Sementara dari total 26, 19 dievakuasi oleh Tugboat Alpine Marine. Ya. Jadi semua POB 26, alhamdulillah selamat semua. Kemudian saat ini sudah dievakuasi ke PT Bukit Asam di ruang serbaguna.
Ditinggal keluar oleh penghuninya sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Rumah Susun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang tadi hangus terbakar. Warga Rumah Susun Petamburan, Tanah Abang sempat panik mencari sumber air saat api tiba-tiba saja berkobar besar dari dalam sebuah rumah yang ditinggal terkunci dari luar. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, warga bergotong royong memadamkan api. Setelah mendobrak paksa pintu rumah yang juga usaha laundry ini ditinggal pergi penghuninya. Api saudara baru padam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kemungkinan ya dia listrik nyalain pulang dari gereja, mungkin namanya kerjanya dia laundry ya, ditinggal ke gereja dulu ya, musibah. Ada korban nggak bang? Nggak ada. Berarti ini bakaran pom bensin. Si jago merah juga mengamuk di sebuah bengkel motor di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu siang. Lokasi kebakaran yang persis berada di samping SPBU sempat membuat panik warga. Meski bengkel dalam keadaan tidak beroperasi, banyaknya barang dan onderdil motor yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan menghanguskan seisi bengkel. 9 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan agar api tidak merambat ke SPBU dan bangunan lain. Sementara dari konsleting listrik itu bukan sementara tapi masih dalam penyelidikan. Toko itu dalam keadaan tutup karena hari Minggu. Kebetulan ada warga yang melihat asap langsung datang ke pos pemadam. Di dalam ada orang, Pak? Kosong, Pak. Beralih ke berita lainnya, polisi masih menyelidiki kecelakaan maut di eksit tol Bawen yang terjadi Sabtu malam. Hingga Minggu siang, polisi pastikan kecelakaan melibatkan 30 korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Ketiga korban yang tewas adalah pengendara sepeda motor yang berhenti di lampu merah eksit tol Bawen. 1 korban luka berat kini masih dirawat intensif. Sementara untuk 17 dari total 27 korban luka masih dirawat inap di rumah sakit. Belasan unit kendaraan terlibat dalam kecelakaan. Keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang. Di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Saat ini 17 dari korban tersebut sedang dirawat inap dan sisanya itu rawat jalan. Mengusut kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, polisi menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TIA untuk melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu siang tadi. Penggunaan teknologi Traffic Accident Analysis dengan gambar 3 dimensi dilakukan untuk memastikan peristiwa demi peristiwa kecelakaan maut yang terjadi Sabtu malam kemarin. Dengan menggunakan teknologi, penyebab kecelakaan diharapkan bisa terungkap jelas. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga telah memeriksa pengemudi dan kernet truk serta sejumlah saksi sebelum melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pengemudi truk. Polres Semarang mengonfirmasi jumlah korban laka eksit tol Bawen. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 1 kritis dan 26 orang lainnya mengalami luka-luka. Simak liputan Febriana Mila dan AKP Dwi Himawan, Kasat Lantas Polres Semarang, langsung dari olah tempat kejadian perkara. Ya saudara, siang tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dari tim TAA telah melaksanakan Traffic Accident Analysis yang mana ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab dari terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi pada
malam tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan juga puluhan orang luka-luka, yang mana ini diketahui untuk dugaan sementara adanya remblong dari kendaraan berat, yakni tronton yang melaju dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga. Dan untuk lebih jelasnya, saudara, kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Lantas Polres Semarang yang saat ini sudah hadir bersama kita. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Saksi ataupun dari sopir ini yang mengemudikan truk tronton mengatakan bahwasanya remblong pada saat di lokasi kejadian. Nah, apakah ini sudah bisa dipastikan memang benar seperti itu atau sebelumnya memang sudah ada kerusakan? Benar sekali. Menurut informasi dari sopir sendiri menyampaikan bahwa sebelum melintasi dari Simpang Tiga Bawen, kendaraan bergerak melalui jalur tol, namun tidak melewati tol untuk kembalinya karena untuk mengisi BBM, sehingga melalui jalur arteri. Dan untuk fungsi rem sebelumnya, informasi dari pernyataan sopir dalam kondisi normal, namun pada saat kejadian tidak bisa digunakan. Kami juga pasti akan memastikan lagi, tentunya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tentunya kami akan bersurat melalui ATPM dari kendaraan tersebut untuk memastikan bahwa benar atau tidaknya apa yang disampaikan dari sopir tersebut. Untuk status dari kernet maupun sopir seperti apa saat ini? Untuk sopir maupun kernet, sementara kemarin sampai dini hari tadi sudah dilakukan klarifikasi untuk dilakukan BAP, dan kami akan melakukan segera setelah dari hasil dari olah TKP untuk kami lakukan gelar untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya untuk lebih meningkatkan ke proses sidik ataupun status dari sopir sendiri. Baik, terima kasih dan atas konfirmasinya, pernyataannya terkait dengan insiden ataupun kecelakaan yang terjadi pada malam hari tadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, yakni yang berada di exit tol Bawen, tepatnya pada saat traffic light ini lampunya pada saat merah sehingga banyak kendaraan, ada puluhan kendaraan, maksud kami ada sekitar 9 kendaraan bermotor dan juga 7 mobil seperti itu yang berada di traffic light, sehingga banyak sekali korban jiwa maupun korban luka ringan dan juga berat. Dan berikut kami melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan 1 truk, 4 mobil, 9 motor terjadi di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sabtu malam memakan korban jiwa dan juga korban luka berat maupun ringan. Kita kupas bersama pakar Transportasi Indonesia, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno. Sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Audrey. Pak Joko, jadi ini kan rekaman CCTV sudah lihat ya. Nah, dari kecelakaan ini dan juga rekaman CCTV, apa pandangan Pak Joko mengenai kecelakaan yang terjadi Sabtu malam? Ya, tentunya kalau melihat kecelakaan seperti ini tidak hanya bisa dari CCTV saja, ya. Karena kemarin itu kecelakaan yang sama juga terjadi di Bakauheni. Memang dalam melihat kondisi geometri jalannya itu adalah jalan menurun. Tapi harus diingat, ini tidak serta-merta nantinya menyegerakan sopir itu sebagai tersangka. Apakah kendaraan itu sudah dikir atau belum? Kalau seandainya belum dikir, ya, itu tanggung jawabnya adalah bukan pada supir, tetapi pada pengusahanya. Informasi kami dapat terakhir ini sekitar 80% truk angkutan barang itu tidak dikir. Ini harus diketahui. Karena memang sekarang ini angkutan barang, apalagi dia muatan lebih, itu pengawasan di lapangannya sangat lemah sekali. Seolah sekarang terjadi pembiaran sehingga tidak terkendali. Dan ini setiap hari itu mesti terjadi kecelakaan angkutan barang. Dan kalau tidak diuji kir, itu salah satunya juga bisa menyebabkan remblong yang mungkin saja tidak diketahui sama supirnya. Karena mungkin awalnya dikiranya baik-baik saja itu mobil gitu ya Pak? Ya, artinya kendaraan itu ketika digunakan di jalan raya tentunya dalam kondisi layak jalan. Kir memang dilakukan setiap 6 bulan sekali.
ya. Tetapi antara 6 bulan itu ada tanggung jawab pengusaha untuk memelihara kendaraan itu. Dan pemeliharaan kendaraan itu bukan tanggung jawab menjadi supir. Supir-supir di Indonesia itu kondisinya dia paling lemah. Paling mudah kalau kecelakaan itu dijadikan tersangka. Tapi apa yang terjadi sekarang itu selalu terjadi kecelakaan yang sama, bahkan di lokasi yang sama. Tidak pernah selesai. Karena akar masalahnya tidak pernah dicari. Selalu begitu. Kita masih ingat dulu kecelakaan di Balikpapan. Sudah jelas itu gearnya bermasalah. Tapi sampai sekarang tidak pernah pengusahanya kena. Yang sudah selesai. Tidak pernah diusut tuntas. Dan ini pun akan terjadi lagi kalau cuma sebatas supir, ya terulang lagi. Kalau misalnya permasalahan pada uji kir, apakah ini mungkin karena anggaran perawatan dari armada sendiri minim hingga mengabaikan keselamatan, tidak uji kir oleh perusahaan? Ya, perusahaan angkutan itu mestinya mereka memiliki sistem manajemen keselamatan. Ya, itu wajib. Dan itu perintah ada di peraturan menteri. Tapi itu sejauh mana pengawasannya, ini yang masih kurang sekali. Seakan-akan pemerintah sekarang juga mengabaikan itu. Ya, di Kementerian Perhubungan itu dulu ada namanya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Itu yang sebenarnya bisa membantu kalau banyak terjadi kecelakaan yang sejenis seperti ini. Tapi direktoratnya sudah hilang. Sekarang pun ya saya nggak tahu siapa nantinya akan bertanggung jawab kalau semuanya timbakan pada supir gitu. Ini kalau dilihat dari yang terjadi di Tol Bawen, kemudian juga di daerah Lampung begitu ya, ini kan agak menurun ya dan lurus begitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada remblong gini, mungkin ada nggak antisipasi yang bisa dilakukan sopir saat itu? Ya, sebenarnya kalau memang dalam geometri jalan menurun seperti itu, ya solusinya jalannya harus dibuat datar. Itu ada yang terjadi di Kota Semarang, itu di daerah Kerapia, itu sering terjadi kecelakaan kondisi menurun seperti itu. Namun sekarang setelah dilakukan perbaikan geometrik, dibuat lebih datar, alhamdulillah sudah nggak terjadi lagi. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah bagaimana di jalan tersebut, ya yang sering terjadi itu ya turunan itu harus dibuat landai. Itu untuk sisi geometriknya. Agar kalau ada terjadi permasalahan seperti rem ini bisa diantisipasi ya sebelumnya ya, tidak akhirnya memakan korban jiwa maupun luka. Terima kasih untuk pandangannya Pak Joko, Ketua Bidang Komunikasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lainnya di Kompas Petang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bicara soal langkah politik putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep gabung ke PSI. Ganjar menyebut pilihan Kaesang merupakan hak politiknya dalam berdemokrasi. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya.
terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli, bisa gratis better lagi. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak hitam baru. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Pengawal pribadi Kapolda Kaltara tewas di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Polisi temukan senjata api jenis HS-9 di sebelah jasad korban. Hasil penyelidikan menurut Kapolri harus dapat dipertanggungjawabkan apakah ada unsur pidana atau unsur lain yang menyebabkan Brigadir Setio Herlambang meninggal dunia. Kapolri meminta kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara cermat. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Saya kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain. Usai jenazah Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kaltara dimakamkan di pemakaman Desa Sumber Agung, Kendal, Jawa Tengah, sejumlah pelayat hingga Minggu siang masih berdatangan ke rumah duka. Beberapa pelayat diantaranya adalah teman almarhum di Satuan Brimob yang secara khusus datang memberikan doa dan dukungan kepada keluarga. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri Sebarang, Brigadir Setio Herlambang dimakamkan. Keluarga tak ada yang pernah menyangka pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini tewas di salah satu kamar rumah dinas Kapolda dengan temuan senjata api jenis HS-9 di sebelah jasad korban. Polisi saat itu sebut korban tewas tertembak saat membersihkan senjata api. Sementara dari hasil otopsi menunjukkan
penyebab korban meninggal dunia karena luka tembak pada dada sisi kiri. Dari hasil otopsi, penyampaiannya dari dokes, dari tim otopsi bahwa sebab matinya adalah karena luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Itu dari hasil otopsinya. Ayah Brigadir Setio Herlambang mengatakan, pertama kali keluarga mendengar kabar anaknya meninggal dari telepon. Saat itu dikatakan korban kecelakaan. Jam 3 sore, Pak. Kemarin ya jam 3 sore. Ya. Dikabarinya apa itu, Pak? Dikabarnya Pak Duduk mantan DPR. Terus katanya jam 3. Katanya ya kecelakaan itu. Tapi enggak jelas kecelakaan apa enggak? Enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Menguak penyebab pasti kematian korban, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim meminta CCTV termasuk jejak percakapan sebelum dan setelah peristiwa terjadi harus dielaborasi bersama hasil otopsi. Kami sudah memantau terkait dengan olah TKP, apakah itu ada CCTV, termasuk handphone almarhum, jejak percakapannya sebelum dan terjadinya peristiwa itu semuanya sedang dan sudah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Kalimantan Utara mengungkap secara tuntas kematian Brigadir Setio Herlambang agar sebab kematian korban dapat dipertanggungjawabkan. Tim Liputan, Kompas TV. Mengusut kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara yang tewas di kamar rumah dinas Kapolda, kita tanyakan ke kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Sore, Prof. Selamat sore. Prof, ini kan hasil otopsi sudah keluar, korban meninggal karena luka tembak di dada bagian kiri. Pandangannya dengan polisi yang bilang korban tewas karena kelalaian senjata api, Prof. Pertama-tama tentu duka cita kepada korban dan keluarga. Yang kedua, tentu hal ini menjadi menarik. Kalau dikatakan sebagai kecelakaan, maka ini adalah kecelakaan yang amat tidak biasa. Biasanya senjata api yang meledak secara tidak diduga itu umumnya melibatkan orang lain. Jadi ada orang yang menjadi pemilik senjata api, lalu membersihkan senjatanya secara substandar dan kemudian menyalak mengenai orang lain, bukan mengenai diri sendiri. Ya. Jadi ketika dalam hal ini senjata itu mengenai diri sendiri, maka ini kan sesuatu yang sebetulnya di luar dari naluri seseorang. Mengapa? Karena orang pasti akan secara naluriah menghindari laras senjata itu diarahkan padanya. Nah, kenapa pada saat itu justru korban mengarahkan senjata padanya, ya, sehingga kemudian menyalak dan mengenai dirinya. Ini sesuatu yang secara naluriah sebetulnya tidak terjadi. Maka kalau ini adalah satu kecelakaan, tentu kecelakaan yang kita sebut sebagai gross, ya, kecelakaan yang fatal betul, yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian. Tapi kalau dari hasil otopsi yang dibilang bahwa tewasnya atau kematian korban karena mengalami luka tembak di dada bagian kiri, Prof? Bisa dimengerti, kan orang memegang senjata di tangan kanan, ya. Maka kemudian dia lalu mengarahkan senjatanya ke dirinya, sehingga yang kemudian menjadi arah masuk adalah sebelah kiri dari dirinya, ya kan? Jadi dia megang di tangan kanan, lalu kemudian arah peluru masuk ke sebelah kiri dada kirinya. Itu bisa dimengerti. Masalahnya adalah mau ngapain dia lalu mengarahkan senjata itu ke dirinya sendiri, ya kan? Kan niatnya untuk membersihkan senjata. Ya otomatis naluriahnya adalah dia akan arahkan laras tersebut ke arah yang lain, menjauh dari dirinya, bukan malah ke dirinya. Jadi ini sesuatu yang masih misteri bagi saya. Maka apakah ini satu situasi di mana dia ngantuk misalnya, atau kalau melihat senjata HS kan itu senjata yang semi otomatik, mungkin sekali pada saat diangkat sedang tidak dalam kondisi terkokang, tapi itu pun juga bagi orang yang mengaku sudah menggunakan senjata tersebut pasti sudah kenal karakternya, ya, dan rasanya nggak mungkin
salah untuk hal yang seperti itu. Begitu. Apalagi ini kan diduga kuat ini senjata api miliknya, harusnya dia sudah mengenali ya senjata apinya sendiri ya gitu ya Dok, Prof ya? Itu dia, dan dia kan brigadir ya, brigadir dia asumsinya dia sudah 6 tahun 7 tahun bertugas, sudah amat biasa dengan senjata tersebut, jadi mirip dengan istri lah begitu ya, sehingga sudah amat tahu karakter dari senjata, masa kemudian lalu salah dan salahnya secara amat fatal yakni mengenai dirinya sendiri. Begitu. Itu hal yang saya kira misteri. Oke, kalau tanda tanya masih misteri, kata Prof. Adri, apa yang harus perlu dilakukan Prof? Karena kan ini lokasinya di rumah dinas, di salah satu kamar, kemudian ini juga pengawal pribadi dari Kapolda, apa yang kemudian bisa digali untuk bisa diungkap secara bertanggung jawab nantinya penyebab dari kematian atau tewasnya korban? Kalau memang sudah, apalagi sudah ada hasil otopsi ya, dan kemudian dari hasil olah TKP juga tidak ada indikasi ada orang lain. Demikian juga tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan memperlihatkan gejala orang bunuh diri, maka ya kita harus terima kenyataan bahwa dia memang melakukan perbuatan yang salah tersebut dan mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya. Nah, tinggal kita ambil hikmahnya lah ya ke depan agar hal ini menjadi satu pembelajaran yang kesekian kali bagi kepolisian dalam rangka anggota Polri mempergunakan, memanfaatkan, menyimpan, membersihkan senjata api yang dikuasainya. Tapi yang jelas hingga kini kita masih terus menunggu ya Prof ya penyebab pasti dari kematian Brigadir Setio Herlambang di kamar dinas dari Kapolda Kaltara. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, sehat selalu Prof. Terima kasih. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya Saudara, salah satunya menyoroti tentang bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang bicara soal langkah politik putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep gabung ke PSI. Ganjar menyebut pilihan Kaisang adalah hak politik dalam berdemokrasi. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam.
Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus jadi perbincangan utama. Karena saudara, Kaisang ini memilih jalan yang berbeda dengan ayahnya Jokowi dan sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDI Perjuangan. Nah, bakal calon presiden yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi langkah politik Kaisang. Ganjar bilang pilihan Kaisang bergabung ke PSI jadi hak berdemokrasi setiap orang. Pernyataan itu disampaikan Ganjar usai berolahraga di Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi tadi. Menurut Ganjar, dalam politik setiap orang berhak berdemokrasi. Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Ya, jadi bolehlah, silakan siapapun. Terkait dengan keputusan bergabungnya ke PSI, Kaisang bilang sudah minta izin dan restu kepada ayahnya Presiden Joko Widodo dan sang kakak Gibran Rakabuming Raka. Kaisang saudara mengaku sudah lama menjalin komunikasi dengan PSI dan merasa punya banyak kesamaan pandangan. Kaisang juga menyebut tak masalah dirinya masuk PSI meski ayah dan kakaknya kader PDIP. Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Ya itu kan tadi karena sudah ada restu ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas. Kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Ini keluarga saya nih loh. Sudah kakak nih 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya nggak masalah. Dan saat meninjau pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi juga menyatakan tak bisa melarang putranya yang telah berkeluarga memilih partai politik untuk bergabung. Jokowi juga bilang direstui atau tidak anaknya akan jalan sesuai keputusan masing-masing. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kan. Bergabungnya Kaisang ke PSI ditandai pemberian kartu tanda anggota KTA kepada Kaisang oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Sabtu kemarin. Wakil Dewan Pembina DPP PSI Grace Natali berharap bergabungnya Kaisang Pangarep menjadi energi baru bagi PSI. Jadi hari ini hari yang berbahagia. Karena akhirnya Mawar yang kemarin ditanya sama teman-teman media semua hari ini sudah akan secara langsung memperkenalkan diri dan nanti Mas Kaisang yang akan juga bercerita bagaimana bisa sampai di keputusan hari ini. Tapi kami sangat senang sekali karena ada energi baru, komunikasi persahabatan pertemanannya sudah terjalin cukup lama. Dan kami sangat apresiasi Mas Kaisang mau turun ikut berjuang bersama
bersama dengan teman-teman PSI. Dan hari ini sebuah kegembiraan buat kami semua bisa menyambut anggota terbaru kami, Mas Kaisang. Saudara, kabar Kaisang gabung ke Partai Solidaritas Indonesia PSI memang sudah bergaung sejak pertengahan tahun lalu. Kita lihat ini ya, yang pertama di sisi atas layar baliho, bergambar Kaisang ini dipasang PSI di kota Depok pada bulan Mei lalu dengan tulisan PSI menang wali kota Kaisang. Nah, di tengah ramainya pencalonan Kaisang sebagai wali kota Depok. Nah, kemudian selang 4 bulan saja akhirnya Kaisang benar-benar berlabuh jadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Salah satu yang jadi tanda spanduk bergambar Kaisang ini terpajang atau terpasang di kantor DPD PSI Solo dengan tulisan "Selamat datang Bro Kaisang", tepat sehari sebelum Kaisang resmi mendapatkan KTA atau kartu tanda anggota PSI. Soal gabungnya Kaisang ke PSI, politisi PDIP Deddy Sitorus menilai pilihan itu hak Kaisang sebagai anak muda yang mau masuk partai politik. PDI Perjuangan tak akan meminta keterangan dari Jokowi soal beda pilihan partai anak bungsunya itu. Mau ikut, gitu loh. Dia tuh petugas partai tertinggi makomnya. Ya kalau beliau kemudian yang Kaisang kemudian ngambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, kan nggak lucu ya. Beliau presiden gitu loh. Ya jadi ya itu menurut saya silakan saja. Nanti bagaimana pimpinan partai melihat. Yang diuji di sini kan bukan partai tapi Pak Jokowi. Kalau kita serahkan saja pada rakyat menilai seperti apa ini, gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ini ada anak muda mau masuk partai ya silakan. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai keputusan Kaisang sejalan dengan sikap politik PSI yang selalu tegak lurus langkah Jokowi. Adi juga melihat peluang Kaisang nantinya dapat menempati posisi strategis di PSI. Awal memang tegak lurusnya dengan Jokowi. Bahkan dalam Kopdarnas Nasional beberapa waktu yang lalu dilaksanakan di Istora Senayan, PSI mengusung slogan yang cukup luar biasa, Jokowisme. Teman-teman PSI itu menegaskan bahwa sikap politik, orkestrasi, manuver, dan bahkan mazhab politik mereka tentu beririsan kuat ya dengan Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian per hari ini kita bisa melihat bagaimana Kaisang Pangarap ini kemudian mendapatkan kartu anggota partai dari PSI. Mungkin Kaisang melihat bahwa ada mutual understanding antara PSI dan Kaisang. PSI lihat sebagai partai politik yang selama ini memang selalu tegak lurus, selalu pasang badan dengan Jokowi. Ya Kaisang siap jadi orang penting ya, entah itu ketua umum ataupun dewan pembina. Yang saya kira dua posisi strategis yang di PSI memang nyaris cukup prestisius ya. Saudara, Kompas Petang masih akan beralih dengan informasi lainnya yang akan dibawakan rekan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih Audrey. Saudara, di tengah perjalanan seorang penumpang melihat keberadaan ular sanca di dalam sebuah angkutan umum saat melaju di kawasan Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Ngapain lagi ya? Euphibolicious, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolicious, bikin serunya menggelinding terus. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Terus. Gak nempel di gigi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, di tengah perjalanan, seorang penumpang melihat keberadaan ular sanca di dalam sebuah angkutan umum saat melaju di kawasan Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pengemudi angkot pun menepi dan meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran yang tengah mengisi air di lokasi. Buset, gede banget. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap setelah bagian dinding kursi penumpang angkot dibongkar petugas pemadam kebakaran. Ruang yang sempit dan ular yang sempat melawan jadi kendala. Setelah 3 petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 30 menit, ular sanca ini akhirnya berhasil dievakuasi. Berhasil menangkap ekor ular sanca yang berada di angkot Gedung A. Informasi berikutnya, penangkapan pelaku pungli kepada sopir truk yang melintas di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh. Warga tidak terima salah satu rekannya ditangkap karena terlibat pungli truk. Penangkapan pelaku pungutan liar sopir truk tanah di kawasan Babelan, Desa Babelan, Bekasi ricuh. Warga emosi memblokade jalan dan menutup akses jalan karena rekannya ditangkap.
Aksi massa diredam polisi setelah satu pelaku dibebaskan, dikembalikan ke keluarga, dan kendaraan ditahan kembali beroperasi. Polisi juga menyita barang bukti uang yang diduga hasil pungli terhadap sejumlah sopir truk. Kita lihat situasi sekarang sudah bisa jalan, ya. Kita bisa jalan, kita buka ruang, ya, buka ruang ketika ada permasalahan di lingkungan, di warga terkait masalah kendaraan truk yang tanah ini. Yang jadi sorotan Kompas Petang hari ini, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merintahkan kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Pengawal pribadi Kapolda Kaltara tewas di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Polisi temukan senjata api jenis HS-9 di sebelah jasad korban. Hasil penyelidikan, menurut Kapolri harus dapat dipertanggungjawabkan apakah ada unsur pidana atau unsur lain yang menyebabkan Brigadir Setio Herlambang meninggal dunia. Dugaan sementara, korban tewas akibat kelalaian senjata api. Penjelasan yang diberikan oleh Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Budi Rahmat menjelaskan jika meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang diduga akibat kelalaian soal senjata api. Jenazah Brigpol Setio Herlambang ditemukan pada Jumat 22 September 2023 pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Saat itu, ditemukan juga sebuah senjata api jenis HS-9 tergeletak di samping jenazah. Tim Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Kaltara langsung melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kaltara. Sementara, jenazah korban dibawa ke RS Tarakan untuk diotopsi penyebab kematiannya. Hasil otopsi sudah keluar. Untuk membahas soal tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, saat ini kami sudah bersama dengan mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mas Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ito, sudah ada hasil otopsi yang keluar, ada luka di bagian dada kiri, tembus hingga ke jantung. Ini yang jadi penyebab kematian. Apa yang Anda lihat dari kasus kematian Walpri Kapolda Kaltara ini, Pak Ito? Ya, pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam ya kepada keluarga Brigpol HS ya atau SH atas tragedi ini. Kemudian yang kedua, kalau untuk hasil otopsi kan akan melihat daripada peluru masuk dan peluru keluar. Kemudian kan tentunya di TKP itu hanya ada alat senjata api. Kemudian kalau ada dugaan sementara atau kesimpulan sementara bahwa yang bersangkutan itu almarhum karena kelalaian dalam membersihkan senjata, tentunya harus ada bukti pendukung lainnya. Misalnya apakah kain ataukah mungkin alat untuk membersihkan laras dan lain sebagainya sehingga bisa disimpulkan demikian. Namun kan tentunya dari Polda Kaltara juga akan mendalami motif-motif lain ya. Kita belum tahu, apalagi ini sudah menjadi perhatian Bapak Kapolri. Sehingga saya kira mungkin dari tim forensik itu akan bekerja keras untuk melihat kaitannya antara kejadian ini kemudian dengan kemungkinan lain ya. Kalau kita dengar kan saat ini Pak Kapolda tidak berada di sana. Ya, saya juga pernah memiliki Walpri ya. Jadi Walpri itu tentunya tidak dibawa ke Jakarta ya karena beliau ada tugas di Jakarta. Nah kemudian yang bersangkutan juga saat ini kalau tidak salah istrinya sedang almarhum itu istrinya sedang menunggu kelahiran ya anaknya sehingga mungkin saya kira mungkin kemungkinan itu tentunya akan dikaitkan termasuk dari digital forensik ya. Baik. Dari Pak Ito, komunikasi. Ya. baik. Tadi Pak Kapolri sudah memberikan atensinya, meminta diusut tuntas, bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ini ada dugaan lain sehingga Kapolri sampai bicara seperti ini, statementnya seperti ini tegas? Ya, tentunya kan ada kecurigaan dari pihak keluarga. Makanya akan dilakukan otopsi ulang kembali di Rumah Sakit Bayangkara Semarang ya sebelum dimakamkan. Nah, kita pun tentunya dari dinas harus memberikan kepastian kepada keluarga, jangan sampai ada kecurigaan. Di sini Kapolri kan sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas dan secara profesional Polda Kaltara ini telah melakukan langkah-langkah
yaitu melibatkan bidang forensik, kemudian juga propam. Ya. Dan saya kira mungkin terlalu dini kalau kita menyampaikan bahwa hal ini adalah merupakan satu sebab yang saat ini disimpulkan kelalaian ya. Ini terlalu dini, jadi saya kira mungkin itu dugaan sementara ya. Dan tentunya kalau kesimpulan sementara ini nanti akan dikaitkan dengan langkah-langkah scientific crime investigation ya, tentunya melalui satu penyelidikan yang sifatnya digital forensik melalui handphonenya, kemudian saksi-saksi ini juga bisa saja berubah ya, tapi kan harus ada satu kepastian. Yang juga menjadi catatan adalah keluarga pertama kali mendapatkan kabar di telepon bahwa korban ini kecelakaan dan minta diotopsi ulang. Kemudian ada statement kelalaian. Nah ini kan yang menjadi garis besarnya, ada tanda tanya di sini ya Pak Ito. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan ya. Tentunya mungkin sementara ini kesimpulannya adalah kelalaian katanya membersihkan senjata. Kalau saat membersihkan senjata tentunya harus ada bukti lain yang pendukung bahwa yang almarhum sedang membersihkan senjata. Ini adalah merupakan satu ranah dalam proses penyidikan. Saya juga tidak tahu karena tentunya yang paling tahu adalah daripada personil Polda Kaltara yang saat ini sedang melakukan penyelidikan. Tapi dengan ada atensi dari Pak Kapolri, Bapak Kapolri, saya kira tidak ada hal-hal yang akan disembunyikan. Kita ingatlah kasus yang lalu-lalu yaitu Pak Kapolri sangat transparan dan ini pun juga tentunya harus memberikan satu kepastian kepada pihak keluarga almarhum. Baik. Ya. Pak Ito, kalau tadi disinggung oleh kriminolog, jika inventaris senjata dinas ya, jadi sudah mengenal bagaimana karakter senjatanya HS9 korban ini. Biasanya ketika membersihkan itu seperti apa kalau sudah mengenal karakter senjatanya? Karena sampai ada luka yang menembus ke tubuhnya sendiri itu kan bagaimana mengarahkannya ketika membersihkan Pak Ito? Ya, saya pernah mengalami ya Mas Rahmat ya. Di mana saya kan lama memegang senjata. Pada saat saya mengosongkan senjata itu, biasa saya melakukan penembakan kosong ke atas. Ternyata masih ada pelurunya, kaget saya. Dan itu di waktu saya di Jawa Tengah. Jadi segala sesuatu yang namanya kecelakaan itu, manusia itu pasti dalam keadaan dia mungkin sedang capek ya, atau mungkin sedang banyak pikiran. Bisa saja itu saya kira terjadi. Tapi kan kita juga melihat ya biasanya yang selama ini terjadi, kasus bunuh diri itu kan biasanya yang ditujukan kepada bagian tubuh di kepala. Nah, ini pun juga akan menjadi satu bahan pengkajian ya atau penyelidikan yang mendalam daripada pihak Polda Kaltara ya. Saya kira saat ini mungkin terlalu dini kalau saya menyimpulkan bahwa itu adalah karena satu kelalaian. Dan apalagi sudah ada perintah Pak Kapolri, kalau memang itu betul kelalaian harus ada bukti pendukung lain ya yang ada di sana. Kalau membersihkan senjata, nah saya kira kalau meskipun bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan kondisi fisik seseorang maupun psikis seseorang itu juga sangat mempengaruhi dari kelalaian itu ya, Mas Rahmat ya. Baik. Propam turun tangan, jadi memang harus ada atensi untuk mengusut kasus ini agar terang benderang dari Mabes Polri. Ya, betul. Yang jelas satu, siapa yang menemukan yang bersangkutan almarhum pasti akan diperiksa ya sebagai saksi utama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan yang bersangkutan almarhum itu dengan teman-temannya. Ini kan merupakan ranah daripada Paminal ya, atau pengamanan internal. Jadi siapa-siapa, apakah pimpinannya, komandannya, dan lain sebagainya, pasti akan menjadi objek daripada permintaan keterangan ya, daripada Propam ya, khususnya Paminal ya. Kemudian juga ya saya kira akan menyangkut satu penyelidikan yang komprehensif ya, yang melibatkan berbagai fungsi di kepolisian khususnya di Polda Kaltara. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada backup dari Mabes Polri untuk menjaga netralitas atau independensi ya. Saya yakin kalau memang mungkin untuk memberikan satu kepastian, pasti dari Mabes Polri pun akan menurunkan tim ke sana. Baik. Demikian. Terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, telah menyampaikan bagaimana pandangannya soal kasus kematian Walpri atau pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Terima kasih Pak Ito, sehat selalu. Selamat sore. Usai jeda saudara, didampingi Ketua Umum Partai Perindo, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo manfaatkan akhir pekan dengan berolahraga di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
temani juga selebritas. Di Makassar, Sulawesi Selatan, bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan melepas peserta Jalan Gembira bersama Anies Gus Muhaimin. Morinaga Mori Grow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Mori Grow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Harga beras dalam beberapa hari terakhir terus meroket. Bahkan kini, harganya melampaui harga eceran tertinggi, Rp10.900 per kilogram.
Kondisi ini diperkirakan kian bertambah parah ketika dihadapkan dengan ancaman El Nino yang melanda Indonesia sepanjang Agustus hingga September, berdampak pada gagal panen di daerah lumbung padi. Bulog mengklaim untuk memenuhi kebutuhan nasional 1,6 juta ton cadangan beras pemerintah sudah tersedia. Secara bertahap, 400.000 ton sisanya akan berdatangan memenuhi 2 juta ton cadangan beras. Permasalahan impor beras kini muncul kala 19 negara mitra menghentikan sementara ekspor beras ke Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutkan negara-negara pengekspor lebih menyelamatkan rakyatnya sendiri dengan tidak mengekspor beras. Akibatnya, harga beras di semua negara naik. 19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu. Persoalan pangan termasuk beras di dalamnya harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Pastikan pemerintah menjaga kestabilan harga pangan dengan distribusi yang tepat sasaran. Operasi pasar sebagai upaya menstabilkan harga juga harus digencarkan. Namun pastikan tidak ada yang bermain-main dalam operasi pasar tersebut. Pemerintah yang saat ini mulai bersiap dalam pembangunan ibu kota Nusantara dengan beberapa groundbreaking serta seremoni diharapkan tetap memberikan atensi lebih pada persoalan pangan di tengah ancaman El Nino yang melanda negeri. Begitu juga dengan tahun politik yang kian memanas. Jangan sampai komoditi utama seperti beras dijadikan logistik keuangan politik yang bermuara pada kepentingan kelompok semata. Ya, saudara, naiknya harga beras akhir-akhir ini membuat rakyat semakin menjerit. Pemerintah diminta menstabilkan harga agar komoditas utama ini mudah dijangkau. Inilah catatan Kompas TV. Saudara, untuk menstabilkan harga beras di pasaran, saat ini Bulog tengah menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pasar atau SPHP. Pasar murah digencarkan di beberapa daerah agar harga beras saudara di pasaran ini bisa kembali turun. Beras SPHP yang dijual Bulog kali ini sebesar Rp10.400 per kilogram. Harganya ini di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sejak Maret 2023, Rp10.900 per kilogramnya. Ya, saudara, harga beras saat ini untuk beras medium di pasaran mencapai Rp13.130 per kilogramnya. Kita lihat bersama grafis kenaikan harga beras. Sementara untuk jenis premium mencapai Rp14.730 per kilogramnya. Harga beras ini saudara terus merangkak naik, di mana saat Januari beras medium berada di kisaran Rp11.560, di Juli Rp11.890, dan di September mencapai Rp13.130 per kilogramnya. Ini yang harus mulai diatasi oleh pemerintah untuk segera menstabilkan harga beras di pasaran. Sejumlah langkah saudara sudah diambil untuk mengatasi kenaikan harga beras, juga pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Selain operasi pasar yang dilakukan untuk menstabilkan harga di sejumlah daerah, dukungan diversifikasi pangan juga perlu dilakukan agar tingkat ketergantungan pada komoditas beras bisa diminimalisasi. Ya, saudara, sebagai komoditas utama, cadangan beras nasional harus dipastikan aman. Begitu juga dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Soal pilihan diversifikasi pangan, sorghum yang sempat digaungkan Presiden Jokowi juga bisa jadi alternatif pangan. Demikian catatan Kompas TV kali ini.
Usai jeda, Kompas Petang kembali dengan informasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan melepas peserta Jalan Gembira bersama Anies Gus Muhaimin. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo dan selebritas, bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo manfaatkan akhir pekan dengan berolahraga di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Manis asam curi oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Saudara, jelang puncak hari ulang tahun ke-78 TNI pamerkan ratusan alutsistanya di kawasan Silang Monas, Jakarta. Masyarakat pun dibolehkan melihat dan berfoto langsung dari dekat. Lantas, seperti apa kecanggihan hingga fungsi dari alutsista yang dipamerkan? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan Anggi Mendarwan.
Dirgahayu ke-78 TNI. Nah, menyambut hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober 2023 nanti, TNI dari 3 matra, Angkatan Laut, Udara, dan juga Darat memamerkan 125 alutsista di Silang Monas, Jakarta. Nah, selama beberapa hari ini masyarakat akan bisa melihat langsung bagaimana kecanggihan dan juga kegagahan dari alutsista milik TNI. Nah, saat ini saya pakai rompi dan juga helm tempur karena saya ada di salah satu alutsista, ada di atas salah satu alutsista namanya Rudal Mistral. Nah, langsung aja saya akan tunjukkan bersama dengan juru kamera Kompas TV Anggi. Nah, ini jadi salah satu alutsista yang dipamerkan. Nah, lebih lengkap saya akan ngajak Anda saudara langsung ngobrol sama sini ada Serda Wisnu. Mas Wisnu, boleh selamat siang, boleh jelasin ya Mas ya. Ini namanya apa sih Mas? Untuk rudalnya sendiri namanya Rudal Mistral. Untuk jenis senjatanya namanya Atlas. Ini buatan Prancis, masuk ke Indonesia tahun 2016. Untuk satuan kita sendiri sudah menggunakannya dari tahun 2016. Untuk kendaraannya, ini namanya kendaraannya ini Komodo. Itu buatan PT Pindad, jadi asli buatan Indonesia. Untuk kendaraan ini kendaraan saya pribadi atau pegangan saya. Kurang lebih sudah ada 8 kali jatrat penembakan. Dari 8 kali, terhitung 7 kali kena. Karena ini akurasi bisa di angka 85%. Akurasi 85%. Panas. Salah satu yang tadi spesial adalah, kalaupun mesinnya ataupun juga alutsistanya kemudian diambil alih oleh lawan, tapi tidak bisa digunakan. Karena tadi ada alat keamanan yang spesial, jadi hanya bisa digunakan oleh TNI saja. Nah, kemudian jarak tempuhnya juga oke, kemudian bisa mendeteksi panas dari musuh, tadi juga lewat frekuensi juga bisa dideteksi. Itu kurang lebih salah satu alutsista yang dipamerkan. Tadi saya ulangi lagi, ada 125 alutsista yang dipamerkan di sini, bisa sampai nanti menjelang hari ulang tahun, puncak hari ulang tahun ke-78 TNI. Jadi masyarakat yang mau foto-foto, mau melihat langsung, kemudian juga mungkin mau tanya-tanya masuk ke dalam alutsista juga boleh. Cindy Permadi, Anggi, Kompas TV, Jakarta. 6 pesawat latih Bonanza Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut terbang manuver ekstrim di gelaran kompetisi olahraga air Piala Kasal di Teluk Manado, Sulawesi Utara. Pesawat Bonanza G36 milik Puspenerbal yang tergabung dalam Raja Wali Laut Light terbang memukau dengan beragam manuver di langit Teluk Manado. Pesawat terbang cukup rendah di atas perairan pantai, baik dalam formasi berkelompok maupun solo. Manuver yang dilakukan antara lain formasi Delta, Stingray V, Double Arrow, dan manuver lainnya, saudara. Atraksi udara ke-6 pesawat Bonanza Puspenerbal memukau warga yang menonton di kawasan Megamas, Kota Manado. Selain untuk memeriahkan kompetisi olahraga air Piala Kasal, atraksi udara yang dibarengi berbagai kegiatan lain ini untuk menyambut hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Utara. Menyuguhkan manuver lazy. Informasi lainnya, saudara, didampingi Ketua Umum Partai Perindo. Bakal Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo manfaatkan akhir pekan dengan berolahraga di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada Minggu pagi. Selain Ketua Umum Partai Perindo, sejumlah artis juga turut menemani Ganjar berolahraga. Usai berolahraga, Ganjar menyempatkan mampir di kawasan Senayan untuk menyantap kuliner produk UMKM setempat. Saya hampir tiap hari bisa jalan, bisa lari, bisa berenang, tapi lebih banyak lari begitu ya. Pas minggu pagi ini bareng Pak Hari kita diajak keliling. Satu dapat olahraganya, dia sama istri juga. Dua mau ditunjukin UKM yang ada di sekitar sini, kita cicipin beberapa makanan. Ada mie ayam, ada bubur ayam tadi. Nanti
nanti kita harapkan ada bantuan gerobaknya, habis itu manajemennya. Kalau dia tahu manajemennya, harapan kita mereka nanti dilepas menjadi pengusaha yang mandiri. Siapa tahu gerobaknya dari 1 menjadi 7, 17, 27 jadi juragan dia kan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan melepas peserta Jalan Gembira bersama Anies Muhaimin. Dari atas podium, bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar mengajak peserta memilih pasangan Amin untuk Indonesia yang lebih baik. 2024 insya Allah saya bersama Mas Anies Baswedan merubah Indonesia menjadi lebih adil dan makmur. Amin. Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku peluang pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat terbuka. Ganjar menegaskan komunikasi politik antara Ketua Umum Parpol sangat diperlukan demi kesejukan iklim demokrasi. Hal ini diungkap Ganjar merespons wacana duet dirinya bersama bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ya ketemulah semua pemimpin komunikasi intent itu bagus. Biar masyarakat juga tidak ada pembelahan, kecurigaan. Maka banyak pemimpin berkomunikasilah terus-menerus karena itu yang akan menyejukkan semua masyarakat juga ya. Menparekraf Sandiaga Uno menikahkan putrinya Anissa Atera Uno dengan Panji Bagas Dwi Prakoso. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Terus. Gak nempel di gigi.
ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Saudara, warga Kramat Jati, Jakarta Timur dikejutkan dengan terbakarnya pos sekretariat warga yang berada di Jalan Kerja Bakti. Saung RT 5 kita ada acara kebakaran. Saung RT 5 yang bangkunya habis. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Sejumlah warga mengaku api tiba-tiba muncul dari bagian belakang bangunan pos sekretariat warga. Saung RT 5 kita ada acara kebakaran. Kita ada acara kebakaran. Api bisa dipadamkan setelah 9 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kita ada acara kebakaran. Kita ada acara kebakaran. Saung RT 5 yang bangkunya habis. Di bawahnya ya kebanyakan ini kayu dulu, sisa-sisa buat bangun ini, bekas bangun ini apa namanya, saung pintar ini. Ada yang bakar sampah apa gimana, Pak? Pak, kalau masalah ada yang bakar sampahnya kita kurang ngerti, Mas. Cuma kejadiannya tiba-tiba aja sih, Mas, itu, Mas. Tahu api besar. Saudara, Menparekraf Sandiaga Uno menikahkan putrinya Anissa Atira Uno dengan Panji Bagas Dwi Prakoso. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Anissa Atira Uno binti Sandiaga Salahuddin Uno, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia seberat 75 gram dan uang sebesar Bertempat di Masjid Al-Hikmah, New York, Amerika Serikat, Sandiaga menikahkan putrinya dengan Panji Bagas Dwi Prakoso. Sandiaga menyebut ada rasa haru dan bahagia saat dirinya beserta istri melepas putrinya dinikahi pilihannya. Selamat ya. Makasih ya, Om. Cuacanya gimana? Oke. Getting okay. LA. Dia juga mau menikah tadi. Makasih, Tante. Semoga kesediaanmu memaafkan Papa dan Mama akan meringankan Papa dan Mama di saat menyerahkan tanggung jawab selaku orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Atira adalah anak yang Allah amanahkan kepada Papa dan Mama. Selama ini Atira merupakan kebahagiaan Papa dan Mama. Namun betapapun besarnya cinta Papa dan Mama kepada kamu Atira, bila saatnya telah tiba, Papa dan Mama ikhlas melepaskanmu membuka lembaran hidup baru. Saudara, sebuah kapal kargo terbakar saat berlayar di perairan Kabupaten Pesawaran, Lampung pada siang tadi. 3 kapal pemadam pun berjibaku untuk mengevakuasi penumpang dan memadamkan api. Selamat siang, kemudian mohon izin dilaporkan dari lokasi terbakarnya kapal kargo. Asap hitam mengepul dari bagian belakang kapal kargo Samudra Sakti 3. Tugas terus berjibaku melakukan pemadaman dengan menyiramkan air dari 3 kapal pemadam. Jenis muatan serta penyebab kebakaran kapal masih diselidiki. Proses pemadaman dan evakuasi pun berlangsung sekitar 1,5 jam dengan melibatkan 3 kapal pemadam. Seluruh kru kapal kargo berhasil dievakuasi dengan kapal tugboat. Basarnas Lampung memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kapal NAS ini sebelumnya berlayar dari Jayapura, Papua sejak 31 Mei lalu menuju Pelabuhan Dumai, Riau.
Saudara, demikian Kompas Petang kali ini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Audrey Chandra berterima kasih. Kita jumpa lagi. Sampai besok. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Partai Demokrat resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sementara, isu duet Ganjar Prabowo kini justru mengemuka. Mungkinkah ada dua poros koalisi di 2024 nanti? Selama 2 dekade lebih, pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sudahkah dana tersebut tepat sasaran? Kita tidak punya penghasilan yang tetap dalam satu hal. Saya harus minta, walaupun pemerintah tidak minta. Selengkapnya, dalam 60 menit Special Report, Minggu 24 September, pukul 6 petang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi bacawa pres pendamping Ganjar dan Prabowo. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim memiliki data intelijen terkait partai politik menuai polemik, apalagi hal tersebut disampaikan di ruang publik. Saudara, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Sepekan yang sekaligus membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 24 September 2023. Bersama saya, Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Lebih lanjut dalam pleidoinya, Lukas menyatakan ia merupakan gubernur Papua yang clean and clear. Lukas membantah menerima suap dan gratifikasi. Seorang pria pengelola sebuah panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Medan, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan eksploitasi anak. Pelaku berinisial ZZ langsung ditahan di Polrestabes Medan. Modus yang dilakukan pelaku meminta saweran dengan sengaja menyiarkan langsung di media sosial 26 anak penghuni panti asuhan. 4 diantaranya bahkan masih bayi. Tersangka diketahui melakukan siaran langsung di medsos sejak awal 2023. Karena mengeksploitasi anak, tersangka terancam pidana selama 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan, panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya tidak mengantongi izin alias ilegal. Polisi membongkar tindak pidana importir ilegal pakaian bekas asal Malaysia. Hampir 2.000 bal pres pakaian bekas ilegal masuk ke tanah air melalui salah satu pelabuhan di Kalimantan Utara. Rabu pagi, polisi memusnahkan hampir 2.000 bal baju bekas di Bogor, Jawa Barat. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya menjelaskan, kasus ini terungkap dari penggeledahan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Kalimantan Utara bersama Bea Cukai Kota Kaltara pada Maret 2022 lalu. Setelah pemeriksaan terdapat 17 kontainer serupa yang berisikan pakaian bekas dari Malaysia yang nilainya mencapai 15 miliar rupiah. Belasan kontainer tersebut merupakan milik seorang pengusaha Indonesia berinisial H yang kini sudah berstatus tersangka. Presiden Joko Widodo selama 3 hari pekan ini berada di lokasi ibu kota Nusantara di wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden meresmikan pembangunan sejumlah bangunan di lokasi IKN. Presiden Joko Widodo memasang bilah Garuda pertama Istana Presiden di ibu kota Nusantara. Dalam kesempatan ini,
Sesaat lagi, jelang dibukanya masa pendaftaran Capres-Cawapres, hingga saat ini Baca Pres Ganjar Pranowo dan Baca Pres Prabowo Subianto belum menentukan pendampingnya di pemilu 2024 mendatang. Rangkuman selengkapnya di Kompas Pekan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat.
Rawat kesehatan gigi, yakin membawa barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin barakat. Saudara, pekan ini parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi bacawa pres pendamping Ganjar dan Prabowo. Sementara itu kekuatan dukungan Prabowo Subianto bertambah dengan masuknya Partai Demokrat secara resmi ke koalisi Indonesia Maju. Prabowo kini mendapat dukungan partai pemilik kursi di parlemen terbanyak, yakni 5 partai dari 9 partai. Jelang dibukanya masa pendaftaran Capres-Cawapres, hingga saat ini baru ada satu pasangan bakal Capres-Cawapres yang telah dideklarasikan, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kamis lalu, Ketua Umum PKB sekaligus bakal Cawapres 2024 Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah purnawirawan Jenderal TNI. Muhaimin membantah pertemuan ini membahas Kapten Timnas pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Purnawirawan Jenderal TNI yang bertemu Muhaimin Iskandar diantaranya adalah mantan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi, mantan Kepala BIN Sutioso, serta mantan Danjen Kopassus Sunarko. Muhaimin menyebut para purnawirawan Jenderal TNI tersebut memberi masukan yang akan dijadikan bekal di Pilpres 2024 mendatang. Beliau menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan, NKRI, ideologi bangsa, begitulah. Sehingga masukan-masukan beliau akan menjadi model kita untuk bekerja lebih lanjut di Pilpres yang akan datang. Salah satu dari Jenderal Purnawirawan yang tadi hadir menjadi Kapten Timnas untuk Amin ini. Sampai hari ini belum kita bahas ya, dalam proses pembahasan. Dan masukan hari ini lebih bersifat membriefing saya untuk memberikan masukan-masukan bagi langkah-langkah saya. Sementara itu hingga pekan ini, baca pres Ganjar Pranowo dan baca pres Prabowo Subianto belum menentukan pendampingnya di pemilu 2024 mendatang. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang awalnya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sudah dicoret. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga bernasib sama karena Demokrat memilih mendukung Prabowo Subianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sejauh ini bursa bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar ada 4 orang. Ada Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga berarti? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Sebagai bakal capres di 2024, Ganjar Pranowo menyebut sosok bacawa presnya masih dalam pembahasan, khususnya oleh parpol koalisi. Ganjar tidak menampik bahwa sejumlah komunikasi masih dibangun intens dengan beberapa nama yang sudah muncul dan disebut-sebut sebagai cawapresnya nanti. Sampai hari ini belum, masih semua digodok. Ini ada Pak Sekjen, ini Pak Sekjen gitu. Beliau ini yang hari ini intens, saya juga ikut komunikasi. Jadi kami semua berembuk dan tentu kami sedang berbincang masalah itu. Sabar. Sementara dari koalisi pengusung Prabowo Subianto, hingga saat ini baca pres Prabowo Subianto juga belum mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Salah satu nama yang mengemuka adalah Ridwan Kamil. Keduanya pernah bertemu pada tanggal 14 September lalu. Juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Andre Rosiade menyebut keduanya memiliki sejarah yang panjang di dunia politik tanah air. Namun soal bacawa pres, Andre menyebut semuanya diserahkan pada kesepakatan parpol koalisi. Karena kita tahu Pak Prabowo dan Kang Emil punya hubungan yang sangat baik dan sejarah yang sudah sangat panjang. Bahkan di saat Kang Emil pertama kali masuk ke dunia politik, maju jadi calon wali kota Bandung pun,
didukung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Pekan ini, Partai Demokrat melengkapi kekuatan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden 2024 setelah resmi menyatakan dukungan. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Sewaktu saya jumpa dengan Pak SBY di Pacitan, saya menyampaikan ke Pak SBY, Saudara Agus Harimurti memang adalah putra biologis Bapak. Tapi bagi saya, Saudara AHY adalah aset bangsa Indonesia. Kini, koalisi Prabowo Subianto terdiri dari 4 partai yang punya kursi di parlemen hasil pemilu 2019, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Sesaat lagi, pernyataan Presiden Jokowi yang mengklaim memiliki data intelijen terkait partai politik menuai polemik. Informasi selengkapnya di Kompas Sepekan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Biasanya pas lagi